Ya, dan bisa kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi kita masih terpotong soal Hatta Rajasa ini bahwa Hatta Rajasa. Jadi saya bilang tadi kelebihan beliau itu ada, meskipun juga ada kelemahan. Nah, sebetulnya dalam konsep ekonomi, perdebatan terbesar kemudian adalah konsep ekonomi apa yang mau diterapkan di Indonesia 2014 ke depan, sehingga kita bisa mengukur bangsa ini akan seperti apa wajah perekonomiannya. Perdebatan terbesar kan ini ada arus neoliberalisme. Di satu sisi, di sisi lain orang memaksakan atau mengupayakan namanya ekonomi Pancasila, kerakyatan, yang juga sebetulnya wujudnya nggak jelas. Dan menariknya bahwa dua pasangan ini sama-sama punya platform ekonomi yang sudah mulai kelihatan jelas. Anda di Jakarta Globe yang kemarin edisi Jumat, saya menulis di sini semua soal perbedaan ideologi, konsep ekonomi dan politik mereka. Ya, saya mengatakan bahwa Jokowi dengan konsep ekonomi populis, Jokonomics itu, dia mau menempatkan masyarakat atau orang sebagai target tujuan dari seluruh kebijakannya, sehingga dia bicara soal kesehatan murah, pendidikan murah, dan sebagainya. Lalu kemudian ada Yusuf Kala nanti yang mengerti pasar dan diterima oleh pasar, kemudian bisa menjaga keseimbangan kepentingan pasar dan masyarakat tadi yang menjadi bagian dari Jokowi. Ini akan jadi kombinasi yang menarik, sehingga di situ akan terjadi kombinasi yang berimbang antara liberalisme pasar dan juga di sisi lain populisme Jokowi tadi yang berpihak pada rakyat. Nah, Prabowo bagaimana? Prabowo dan konsep ekonomi sosialis, kelihatan sekali ini orang ekonomi sosialis ya, yang dia bilang saya bilang di sini grassroots based economy. Jadi ekonomi yang berbasis pada akar rumput ini akan mengambil bentuk pada kebijakan-kebijakan yang sebetulnya mengarah ke kebijakan populis Jokowi, tetapi bentuknya berbeda dan ranah fokusnya berbeda. Misalnya dia fokus ke pertanian dan segala macam. Tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana dengan investasi asing? Bagaimana dengan cara kerja pasar global yang cenderung liberal? Ada isu bahwa Prabowo mau melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Lalu meskipun dibantah kemudian oleh beliau, tetapi saya kira memang wacana itu pernah ada. Dan ini akan bertentangan dengan kehendak pasar global. Dengan adanya Hatta Rajasa, ini akan menjadi kombinasi yang juga bisa mendamaikan Prabowo dengan pasar global. Sehingga nanti ide nasionalisasi perusahaan asing mungkin sedikit lebih beradabkan, dilunakkan, dijinakkan dengan misalnya ekonomi sosial, dengan tetap menghargai pasar. Nah, itu nanti tergantung format dan kebijakan mereka seperti apa. Tapi sekali lagi bahwa kontribusi positif Hatta persis di situ. Dia bisa mengurangi kadar dan tentunya dia juga lebih paham terhadap APBN seperti itu. Ya, otomatis itu soal kerja teknis. Saya kira begitu kamu masuk ke dalam ruang kekuasaan juga 1 bulan kamu bisa belajar, itu bisa. Tapi kan kita bicara konsep. Nah, itu baru ekonomi. Sekarang politiknya bagaimana? Sekali lagi seperti pembacaan saya bilang bahwa Jokowi itu dia mau menerapkan people based politics, society based politics, politik yang berpusat pada orang. Nah, orang ini sebetulnya seorang behavioralist kalau dalam teori politik, yang melihat bahwa perubahan itu harus ditentukan oleh orang, bukan oleh alat, bukan oleh orang. Kalau kamu mengubah kualitas hidup orang, kamu mengubah juga keseluruhan sistem. Nah, kalau Prabowo dia bicara soal strong state, negara kuat, maka dia banyak bicara soal kedaulatan dan segala macam. Sebetulnya secara samar dia mau mengatakan bahwa saya akan membangun sebuah Indonesia yang militernya kuat, sehingga disegani oleh tetangga, sehingga Malaysia nggak bisa arogan, Singapura nggak bisa seenaknya. Dua-duanya merupakan hal yang baik sebenarnya. Itu semua positif. Itu kan soal pilihan kamu kemana. Dan negara kuat ini mau mengatakan bahwa Prabowo ini seorang institusionalis. Dia seorang yang percaya perubahan harus dimulai dari sistem. Dan mungkin mereka akan mendarat ketika mereka berkombinasi. Tapi sekali lagi, hadirnya Yusuf Kala di Jokowi itu membuat pendekatan behavioralnya Jokowi menjadi post behavioral. Kombinasi bahwa bersamaan antara sistem dan orang. Dan karena JK sendiri orang yang sistem. Kalau dengan Prabowo dan Hatta ini dia seorang sebetulnya pendekatannya itu dia pendekatan pasar. Ya, pendekatan pasar. Dan saya kira pendekatan pasar lebih ke sistem dia, bukan ke orang. Dan ini juga akan menjadi kombinasi yang baik. Makanya sekali lagi saya kira pertarungan ini kalau dari aspek konsep sebetulnya nggak ada yang lemah. Dua-duanya kuat. Kalau bicara soal pembenahan bangsa, politik, sistem, Prabowo hebat. Bicara soal peningkatan kualitas hidup manusia, perhatian terhadap orang susah, kebijakan yang pro terhadap rakyat bawah, itu Jokowi paling hebat. Nah, artinya
dua pertarungan ini tinggal nanti kita tinggal memilih dan faktor siapa mereka, masa lalunya seperti apa, rekam jejaknya itu yang akan menentukan banyak hal. Baik, tentunya juga salah satunya bahwa setelah ini mereka sudah siap untuk bertarung karena sudah mengumumkan cawapres, lebih sama-sama berpikir akan menempuh strategi kampanye seperti apa. Nah, siapa yang lebih otomatis. Makanya saya bilang tim-tim ini mestinya hindari dulu politik heboh. Hindari dulu kerumunan tawuran dan segala macam. Karena saya lihat belakangan ada kecenderungan kelompok tertentu bikin tawuran dengan black campaign segala macam. Jokowi boneka apalah dan itu digempur. Sementara Jokowi memakai pendekatan positif ya. Dia memakai pendekatan psikologi positif dalam teori psikologi positif. Coba dia menciptakan nuansa positif, perspektif yang positif dan selalu memberi efek positif dan dia tidak meresponsnya negatif. Saya kira ini bagus, tapi jauh lebih baik bagi lawan Jokowi kalau coba menghentikan pola-pola black campaign, negatif campaign dan bersaing secara sehat dengan memompa kelebihan-kelebihan masing-masing. Dan ini akan sangat menarik atau mengkritik satu sama lain tapi pada tataran kebijakan dan juga pada tataran-tataran yang rasional. Sehingga semua orang akan melihat ini dua negarawan sedang bertempur dan semua orang akan dengan bijak mengambil sikap. Baik. Kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan ini tetap di Breaking News Berita 1 pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.